tiba-tiba suara kakak gue ngomong gini langsung, Davi udah maghrib sholat. Iya. Gue kaget rasanya gue sendiri, kakak gue nggak ada di sini. Merinding gue. Selamat datang di channel misteri kita. Oke, kali ini gue sedang bersama Bang Davi, yaitu dia salah satu YouTubers explore yang namanya Bucin TV. Nah, di sini gue mau interview ya, mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sih sambil santai lah. Dan katanya Bang Davi ini kan namanya YouTubers explore ya, itu pasti pernah mengalami hal-hal yang ganjil Bang ya, yang menurut lu pun mungkin nggak masuk akal lah gitu. Kira-kira lu pernah masih Bang ngalamin hal tersebut gitu? Ini gue mau nanya dulu, ini maksudnya gue di lokasi kah atau di luar lokasi? Nah, kalau bisa sih di luar lokasi Bang. Di luar gitu. lokasi. Kadang kalau yang di lokasi masih kan followers lu atau subscriber lu masih nonton kan? Enggak, kadang kan gue juga ada kejadian-kejadian yang gue belum record gitu. Belum record. Gue nggak record. Jadi otomatis itu nggak masuk ke YouTube, gitu. Itu nggak masuk ke YouTube, tapi ada beberapa hal gitu yang mungkin gue baru datang, gue belum sempet record, atau selesai bikin konten, udah selesai nih, gue udah closing, ada lagi gangguan gitu kan. Itu nggak sempet gue record, jadi gue nggak bisa mempublish itu kan, cuma gue sendiri doang yang tahu. Tapi kalau bicara masalah kayak kejadian-kejadian ganjil itu sih sebenarnya gue udah sering ngalamin, bahkan dari sebelum gue mulai YouTube. Iya Bang. Iya, itu udah sering gue ngalamin. Kira-kira boleh nggak lu ceritain nih di channel misteri kita nih, yang banyak subscriber lu belum tahu nih. Gitu. Masih lu penasaran kan? Pengen tahu nggak cerita Bang Davi? Subscribe dulu nih channel misteri kita, sambil juga lu subscribe Bang Davi ya di Bucin TV. Oke Bang, boleh Bang cerita Bang. Jadi gue ini bokap gue itu dari timur, dari Ambon. Dari Ambon. Orang Ambon. Dan orang Ambon itu punya kayak apa ya? Kayak kepercayaan gitu ya. Apa? Kalau tiap daerah tuh pastilah punya kepercayaan tertentu kan gitu kan. Dan di Ambon tuh punya kepercayaan kalau bayi yang lahir dalam kondisi di sana sih disebutnya itu lahirnya itu dengan sarung istilahnya. Kalau di sini gue nggak tahu istilahnya apa. Yang jelas tuh bayi lahir masih ada selaput. Ari gitu ya? Bukan apa ya? Jadi lahir itu masih ada selaputnya gitu. Selaput yang bentuknya tuh transparan gitu. Iya. Jadi tuh pasti nanti sama susternya digunting dulu untuk ngambil si bayinya tuh, karena dia apa sih? Yang gitu loh. Bayi yang lahir dalam kondisi seperti itu biasanya punya sensitivitas gitu loh. Mungkin dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin dia lebih sensitif, lebih apa ya? Dia lebih peka. Ya. Tapi itu natural ya. Itu natural. Mungkin kalau lu mau asah bisa gitu. Kalau lu mau asah ujungnya bisa jadi yang sekarang indigo gitu ya. Nah, gue lahir dalam kondisi seperti itu gitu. Gue lahir dalam kondisi seperti itu. Jadi memang gue kalau dari kecil itu udah banyak banget tuh pengalaman gue dari kecil, bahkan dari gue masih balita itu udah sering gue ngalamin hal. Udah sering juga. Gitu. Berarti lu termasuk seorang indigo atau bukan nih? Kira-kira menurut gue sih nggak bilang gue indigo ya. Gue juga kurang paham apa itu istilah. Maksudnya indigo itu seperti apa gitu. Agak kurang paham. Agak bingung juga gue. Indigo tuh orang yang memang bisa melihat secara jelas gitu, melihat makhluk halus jelas kayak ngeliat manusia gitu. Apa indigo itu cuma bisa merasakan ada energi gitu di sini, misalkan di satu tempat ada energi, dia bisa ngerasain gitu. Dan gue juga nggak tahu indigo itu dia berguru atau memang udah bakat dalam dirinya gitu ya. Gue nggak tahu tuh. Nah, gue ngerasa pada saat gue masih kecil itu, gue sering tuh ngelihat penampakan dari kecil. Dari kecil gue sering ngelihat penampakan. Berarti kayaknya sih ini agak sama nih sama gue nih. Cocok nih. Dari kecil tuh sering gue ngeliat penampakan. Itu sampai ke tingkat gue lulus kuliah. Sampai lu kuliah. Itu sampai batas kuliah gimana? Otomatis ketutup apa emang tiba-tiba lu nggak ngeliat lagi aja gitu? Enggak, gue nggak tahu otomatis atau enggak. Yang jelas gue sama sekali nggak kayak orang pintar gitu untuk nutup penglihatan. Enggak, gue nggak sama sekali nggak begitu. Cuma
gue dari kecil, lahir di Bogor gue. Dari kecil sampai lulus kuliah itu gue nggak pernah nginjak Ambon nih. Kampungnya bokap gue nih, gue nggak pernah nginjak. Lu berarti besar di Jakarta ya? Iya, gue dari kecil udah di sini gue dari kecil. Sampai lulus kuliah, mulailah gue pulang ke kampung bokap gue. Gitu kan. Lulus kuliah nih, gue udah dewasa waktu itu kan. Lulus kuliah udah sekitar umur 23 lah ya. Gue injak sana dan sampai sejak itu gue udah nggak pernah lagi. Jadi sampai sejak itu gue injak Ambon, gue udah nggak pernah lagi tuh melihat penampakan seperti itu. Oh, semenjak lu ke Ambon? Gue udah nggak pernah lagi. Tuh hilang semua gitu. Kayak kemampuan gue ngeliat makhluk-makhluk halus tuh nggak pernah lagi ada. Gitu. Jadi gini bang, lu boleh ceritain tuh nggak nih? Waktu lu kecil tuh ngeliatnya bentuknya seperti apa? Apakah lu yang pernah lu lihat mungkin yang pengen lu tanyain nih kira-kira itu apa sih gitu? Apakah lu kadang-kadang pengen nanya ke orang, cuman lu ada ketakutan dalam diri sendiri, takut salah atau takut lu nya suges apa gimana gitu? Kalau gue dari kecil itu memang suka nonton film-film horor ya. Dulu tuh kan film-film Susana, gitu kan, kayak gitu kan. Itu dari kecil emang gue suka. Gitu ya. Gue emang suka. Hobinya gue tuh emang nonton film-film kayak gitu. Jadi emang udah kesuges mulu sih emang. Udah kesuges mulu. Dan gue dari kecil emang walaupun sama orang tua, tapi gue punya kamar sendiri gitu. Itu dari umur 4 tahun 5 tahun gue tidur tuh sendiri, nggak sama nyokap gue gitu kan. Nggak sama nyokap gue. Jadi kalau kayak tengah-tengah malam bangun pengen kencing, biasa anak kecil gitulah. Kalau bangun pengen kencing, gue keluar. Emang sih dari kecil gue kayak punya keberanian gitu loh. Gitu ya. Gue orangnya nggak kayak anak-anak yang lain gitu yang penakut. Gue udah berani dari kecil. Jadi pas gue keluar kamar, tiba-tiba gue ngelihat di ruang tamu ada orang lagi duduk. Gitu, ada orang lagi duduk. Gue kira bokap gue nih. Pas gue nyalain lampu, hilang langsung. Jadi pas nyala, hilang. Karena dalam kegelapan tuh kan pasti ada cahaya dari luar. Iya benar. Dari luar, karena kan di depan rumah kan nyala lampu. Itu gue ngeliat ada orang, pas gue nyalain hilang orang itu. Hilang. Gitu. Iya, itu sering. Sempat ngomong nggak ke orang tua lo? Kalau lu tuh kemarin ngeliat ini. Gue ngomong. Paginya tuh gue ngomong. Dan orang tua gue mungkin karena takut gue berpikir macem-macem, orang tua gue cuma bilang aja itu ini mimpi lo, gitulah pokoknya. Dialih-alihin lah sama orang tua gue ya kan. Itu sering banget terjadi. Dan kakak gue juga kan orangnya jahil ya, sering nakut-nakutin gue gitu. Nakut-nakutin gue. Jadi kalau setiap pulang sekolah, kakak gue tuh dulu sekolah siang gitu lah. Kalau setiap pulang sekolah maghrib tuh kadang suka ngetok-ngetok pas gue yang buka, ngumpet dia. Nakut-nakutin gue nih biasanya. Ada satu momen dimana pas ada yang ngetok-ngetok, suara kakak gue manggil nama gue, pas gue keluar nggak ada. Gue udah punya pikiran, gue dikerjain ya kan. Biasanya ngumpetnya di samping rumah. Pas gue samperin ke samping rumah, kuntilanak yang gue lihat. Kuntilanak terbang, itu jelas banget. Langsung gue lari tuh ke dalam. Berarti itu pertama kali lu lihat penampakan di situ? Iya, itu pertama kali gue ngeliat penampakan. Itu umur gue sekitar 5 tahun kali. 5 tahun ya. Jadinya gini guys, jadi selain Bang Dapi itu selain explore, selain nyari-nyari setan, ternyata dari dulu emang sering lihat setan guys. Jadi wajar aja ya kalau explore kemana-mana dia selalu siap dan selalu menantang. Iya. Jadi kalau ada tempat horor, boleh tantang Bang Dapi ya. Kita siapin aja akomodasinya. Jadi memang karena selepas gue kuliah itu udah nggak pernah terjadi lagi. Itu terakhir kali gue ngerasa itu waktu gue masih kuliah. Gue dari rumah temen gue, pulang dari rumah temen gue ada tuh daerah Bogor juga, dan di kompleknya itu, keluar komplek tuh kayak gue ngelewatin satu taman, dan katanya di taman itu suka ada kepala buntung gitu. Kata temen gue nih, kepala buntung kayak kuyang gitulah istilahnya. Itu kata temen gue. Temen gue suka nakut-nakutin gue nih kan. Kalau gue pulang tengah malam pasti takut-takutin, hati-hati lu kalau lewat taman gitu. Karena mau nggak mau gue mesti lewat taman untuk keluar dari komplek rumahnya nih. Akhirnya pas gue lewat, gue bukan ngeliat kepala buntung, gue ngeliat pocong malah. Pocong? Iya, ngeliat pocong. Itu di daerah Jakarta atau? Enggak, Bogor. Di Bogor ya? Itu terakhir kali gue ngeliat penampakan. Karena nggak lama sejak itu, gue berangkat ke Ambon, dan semenjak gue ke Ambon, gue udah hilang lah kemampuan gue seperti itu. Gue nggak tahu sih, apa mungkin gue kadang mikirnya gini loh, mungkin gue udah pulang ke tanah leluhur gue nih, jadi hilang semua. Luntur ya? Iya, kayak luntur. Gue kadang mikirnya ke arah sana gitu kan. Nah terus abis itu gue sempat kerja dulu di sana. Gue kerja di sana. Pas gue pulang ke sini, gue mulai penasaran. Kok kayaknya kemampuan gue udah nggak ada lagi, nggak kayak dulu. Kayak gini loh, kayak gue ngerasa kangen tau ngeliat penampakan. Jadi alasan lo bikin channel explore itu kangen. Gue kayak
ngerasa gue pengen balik lagi ke masa lalu gitu loh. Gue pengen mengenang lagi masa lalu gitu loh. Gue kayak kangen gitu. Makanya gue mulai bikin lah channel Explore. Oh gitu. Jadi alasannya Bang Davi bikin channel Explore karena kangen. Pantes namanya bucin karena dia selalu kangen. Oke Bang, yang gue mau tanyain kira-kira ini kan sorry aja ya, gue tadi lupa ngomong, ini gue syuting di rumah Bang Davi ya. Dia juga tinggal sendiri guys di sini, di rumah ini dia tinggal sendiri ya, dan rumahnya pun nggak bisa gue sebutin ya. Nah ini kalau Bang Davi gue bilang sih termasuk yang berani lah, karena tinggalnya sendiri dan lumayan ini juga sih ya, tempatnya juga lumayan sepi lah gitu. Kira-kira lu pernah nggak Bang merasakan hal-hal yang ganjil di rumah lu sendiri nih? Karena kan lu posisi tinggal sendiri ya, pasti ada aja lah gitu yang menurut lu aneh sih gitu loh, di rumah gua kok ada ini gitu. Jadi ini beberapa kali gua salah satu penikmat mie instan, ya kan? Gue salah satu penikmat mie instan, dan gue selalu sedia mie instan di rumah itu pasti gue selalu sedia. Itu biasanya persiapan kalau tengah malam gue lapar, pasti gue bikin mie. Atau kalau gue pulang explore, gue makan mie dulu baru bisa tidur gitu kan. Jadi selalu gue siapin mie ya, minimal 2-3 itu pasti gue siapin. Dan gue berkali-kali gue inget banget. Jadi sebelum berangkat explore, gue beli mie 5, gue masak 2, gue sisain 3. Dan gue inget banget itu 3 gue naruhnya di mana. Pulang explore udah nggak ada tuh mie, gitu kan. Padahal di rumah gue nggak ada siapa-siapa nih, gue sendirian. Masuk yang lain nggak ada sih, adik lu atau saudara. Rumah gue kunci ya kan. Kunci ya. Rumah kunci. Kalau ada maling apa yang ngambil mie gitu kan. Iya benar sih, yang lain aja ya. Udah itu berulang kali. Dan gue juga kayak kalau kayak gue lagi masak air gitu untuk bikin kopi gitu kan, bikin kopi. Terus biasa lah ya, terus kalau gue lagi sambil nunggu air matang pasti gue main HP. Terus gue udah hilaf tuh, lupa tuh, baru kayak wah gue lagi masak air gitu kan, gue lagi masak air, pas gue samperin kompor udah mati. Oh udah mati gitu. Udah jadi mati. Tadi nggak ada otomatis kan kompor lu? Enggak ada kan. Tapi awalnya gue mikir ini kompor belum gue trik kali ya dari awal ya, gue mikirnya gitu, gue lupa kali. Tapi pas gue pegang airnya panas. Panas. Berarti udah selesai dimasak dong. Apa jangan gasnya habis ya kan? Tapi posisinya emang udah off. Oh udah off. Berarti ada orang dong yang offin gitu kan. Nah, terus gue beberapa kali ketika misalkan udah masuk maghrib itu gue tidur, misalkan gue tidur dari jam 4 sore, jam 3 sore. Terus kalau udah azan maghrib itu gue kayak ngerasa ada yang ngebangunin gue gitu. Itu beberapa kali itu gue kayak ngerasa ngebangunin. Pas tiba-tiba gue bangun gak ada orang gitu kan. Kayak ada yang ngebangunin gue gitu. Tadi gue mikir, oh ini siapa yang datang nih? Kadang kan emang pintu juga gue kunci, gue tidur aja. Karena teman-teman gue juga sering bolak-balik kan. Jadi kadang pintu gue kunci. Kadang ada yang bangunin, pas gue siapa yang bangunin gue? Gue keluar, nggak ada orang gitu kan. Orang. Itu berulang kali. Dan yang paling itu gue masih positive thinking, mungkin mimpi gue ya kan. Dalam mimpi gue dibangunin nih gitu kan. Dan yang paling jelas banget waktu itu, jadi gue lagi di ruangan ini gue lagi main handphone. Oh enggak, waktu itu gue lagi ngedit di laptop. Gue lagi ngedit, udah masuk maghrib dan gue masih santuy aja ngedit terus kan. Ada tiba-tiba suara kakak gue di kamar ini. Tapi kakak lu pernah kesini? Kakak gue pernah, tapi kakak gue nggak tinggal di sini. Dia di Bogor. Oh di Bogor. Tiba-tiba suara kakak gue ngomong gini langsung, Davi, udah maghrib sholat. Iya. Gue kaget rasanya gue sendiri, kakak gue nggak ada di sini. Merinding gue. Pas gue masuk ke kamar, nggak ada orang. Nggak ada orang ya. Berarti yang lu sering alami di rumah ini tuh seperti diingetin. Gitu. Intinya sih niatnya baik sih gitu. Jadi ya. Gue berpikirnya gitu, kalaupun memang ada jin gitu di dalam rumah ini, gue rasa emang jinnya baik sih, karena beberapa kali itu efeknya malah bagus. Gitu kan. Kayak misalkan kompor dimatiin sama dia, kan? Mungkin daripada kebakaran ya kan, dimatiin sama dia gitu. Gue jadi gue nganggepnya karena mungkin nih, kalaupun memang ada jin, ini jinnya jin baik, jin Islam. Jadi gue ngerasa gue nggak takut gitu ya. Jadi santuy aja ya. Santuy. Gue malah ngerasa gue dilindungin lah sama dia. Tapi kira-kira lu penasaran sama hal tersebut gitu kan? Selama ini kan kemampuan lu udah nggak seperti dulu ya. Bisa melihat gitu. Kira-kira lu penasaran nggak dengan bentuknya? Kalau penasaran sih sebenarnya gue orangnya bodo amatan. Karena kalau gue penasaran pengen lihat wujudnya, pemikiran gue pasti wujudnya serem banget gitu. Daripada bikin gue parno di rumah sendiri, ini gue nggak mau tahu. Tapi
ada temen gue yang malah cerita yang dia sensitif juga. Kalau main kesini dia bilang, jangan bilang lo. Oke, jangan bilang dulu ya. Karena di sini gue ada momen nanti di rumah Bang Dapi ya. Kalau diizinkan ya sama Bang Dapinya, gue ada momen untuk penerawangan. Nah di sini gue membawa salah satu teman yang kira-kira itu punya inilah kelebihan gitu lah. Termasuk gue sebenarnya sih bisa, cuman gue hanya sebagai ini aja ya, moderator, dan gue juga mau menerawang seisi rumah Bang Dapi, termasuk yang mendampingi Bang Dapi. Kira-kira lu siap nggak Bang? Siap. Siap. Oke, tapi nggak apa-apa nih Bang, gue sebutin bentuknya nanti gitu. Kalau misalnya nanti yang nerawang ini sebutin bentuknya, dan nanti kira-kira lu bakal sugis nggak gitu di rumah sendiri gitu? Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Iya sih, nggak apa-apa sih, nanti ya direalisir lagi lah Bang gitu kan. Oke Bang, siap ya Bang ya? Siap. Oke, langsung aja gue undang teman gue, yaitu namanya Musa.